Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ya di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan berapa ini? Ke-13 ya. Ke-13 berarti tersisa 2 kali pertemuan lagi dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu secara tatap muka melalui Zoom, meskipun minggu kemarin kita sudah ketemu, tapi ini kebetulan saya juga bisa, jadi saya sempatkan untuk nge-Zoom, meskipun nanti waktunya kita hanya tidak terlalu lama, karena nanti di pertemuan kali ini itu ada tugas yang harus saudara selesaikan. Jadi banyak tugas ya, tapi insya Allah tugasnya tidak terlalu susah kok. Jadi tenang saja, tugasnya gampang lah istilahnya. Kalau saudara sudah melihat slide PowerPoint yang sudah saya share di Elena, itu di akhir materi itu ada tugas. Jadi nanti itu yang harus saudara selesaikan untuk hari ini ya. Tapi nanti insya Allah gampang lah tugasnya. Meskipun kita banyak tugas, tapi saudara, saya salut ke saudara, itu tugasnya pasti selesai kayak gitu. Dan tugasnya sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah, tidak butuh waktu lama sebenarnya itu untuk melakukan analisis mengenai pengantar bisnis. Itu nanti semoga di pertemuan ke-15 nanti, pertemuan terakhir, saya akan sempatkan untuk nge-Zoom. Jadi minggu depan itu kan pertemuan ke-14. Kita off Zoom dulu, nanti saudara belajar melalui Elena, baru nanti di pertemuan 15 akan kita lakukan perkuliahan secara Zoom meeting, dan nanti saudara akan kita akan bahas mengenai tugas-tugas yang sudah saudara kerjakan selama perkuliahan after mid. Jadi pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir itu nanti tugasnya akan saya bahas. Jadi nanti saudara akan tahu letak kekurangan tugas-tugas saudara itu di mana, dan nanti saudara akan semakin paham. Kayak gitu, nanti bisa diperbaiki. Tapi nanti ya perbaikannya tidak perlu saudara upload lagi. Itu nanti untuk bahan referensi di UTS kita. Begitu ya. Saya izin share screen dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, ini nanti tugasnya. Oke. Sudah terlihat belum di tempat saudara untuk materi kita hari ini, slide-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Baik, untuk materi kita hari ini, kita masih akan melanjutkan mengenai salah satu bidang manajemen, yaitu marketing manajemen atau marketing manajemen atau pemasaran. Nah, ini pemasaran ini menjadi salah satu hal yang penting setelah minggu kemarin kita membahas mengenai SDM. Nah, hari ini kita akan memfokuskan pada marketing atau pemasaran. Ini yang terpenting. Jadi kalau pemasaran ini sudah hubungannya dengan konsumen ya. Jadi kita komunikasinya itu dengan konsumen. Nanti apa yang dibutuhkan konsumen, kemudian tanggung jawab manajer pemasaran itu apa, kayak gitu, itu menjadi salah satu hal yang akan kita diskusikan hari ini. Tetapi sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, itu saudara harus paham dulu mengenai definisi pemasaran. Ini mohon maaf slide-nya campur ya. Jadi kalau slide-slide awal itu bahasa Inggris, nanti slide-slide akhir itu sudah bahasa Indonesia. Tenang saja, nanti akan saya bantu untuk menjelaskan makna dari masing-masing slide-nya. Nah, kita masuk dulu ke definisi. Jadi, yang namanya marketing management di sini adalah sebuah proses. Karena di sini adalah manajemen, berarti nanti di situ sudah pasti ada proses yang namanya perencanaan, implementasi,
Kemudian ada pengorganisasian juga. Kalau di sini belum saya cantumkan, di sini ada pengorganisasian juga. Pengorganisasian baru implementasi ya. Serta yang terakhir itu ada yang namanya supervisi. Jadi ada 4 kegiatan proses kalau kita mengacu kepada definisi manajemen itu sendiri, yaitu planning, organizing, implementing, sama controlling atau supervising. Kemudian yang dilakukan dalam proses keempat proses manajemen itu apa? Yaitu untuk to create exchange with the target market and lead to the achievement of the company's goal. Jadi di situ proses yang dilakukan itu adalah untuk menciptakan perluasan dari target pasar. Ya, jadi ini target pasar, kemudian mengarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan. Sudah pasti ya, sudah pasti. Ini sudah pasti. Dalam bidang manajemen, entah itu yang SDM atau entah itu pemasaran, pasti tujuannya itu adalah untuk mencapai ini, achievement of the company's goal, untuk mencapai tujuan perusahaan. Bedanya itu ada pada ini, bahwa kalau di SDM kemarin kan ada yang namanya pengelolaan ketenaga kerjaan. Berarti kalau di marketing ada yang namanya ini target pasar. Itu. Tujuannya apa? Kalau di sini sudah pasti tujuannya adalah untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Sudah pasti, yaitu maximize profit, untuk memaksimalkan laba. Itu bedanya hanya di sini saja. Ini yang saya tandai ini ya. Nah, bedanya hanya pada di sini. Kalau saudara memahami nanti manajemen SDM, manajemen finansial dan lain sebagainya sama tujuannya. Tujuan bisnis itu apa ya? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Sudah pasti maximize profit. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian di sini juga ada beberapa definisi dari para expert. Yang pertama itu adalah Philip Kotler. Philip Kotler itu terkenal banget sama beliau itu sebagai seorang tokoh manajemen ya di situ. Kalau saudara punya bukunya, Philip Kotler itu sangat banyak sekali karyanya. Mungkin saudara juga punya. Beliau mendefinisikan marketing management itu sebagai proses ini, sama ya tadi ya. Sama seperti definisi yang saya kemukakan sebelumnya. Jadi intinya sama, yaitu untuk menciptakan to create exchange with the target market. Tuh. With the intention of achievement company's goal. Jadi intinya arahnya nanti akan sama. Arahnya itu adalah kepada pencapaian tujuan perusahaan. Itu kalau Philip Kotler. Kemudian ada definisi dari Darmesta dan Handoko, mendefinisikan marketing manajemen sebagai sebuah aktivitas yang membawa perusahaan untuk mengelola kontinuitas dari bisnis itu, keberlangsungan bisnis ini. Nah, di dalam marketing manajemen proses itu dimulai dengan memproduksi, kemudian does not end when selling. Jadi dia tidak berakhir ketika penjualan itu selesai, enggak. Jadi dia dimulai dari produksi, kemudian kalau penjualannya udah selesai, itu tidak berakhir pada sampai situ. Tapi di situ ada yang namanya kontinuitas. Jadi kalau penjualannya itu udah selesai, maka perusahaan akan kembali lagi kepada proses awal. Begitu seterusnya. Jadi bukan berarti kalau udah penjualannya selesai, misalkan kalau produk A penjualannya selesai, ya sudah, akan berhenti, kita menciptakan produk B itu enggak. Tetapi kita akan melihat dulu, kalau produk A itu penjualannya selesai, ternyata peminatnya itu cukup banyak, maka itu akan menjadi pasar yang cukup menjanjikan. Itu bisa dilakukan proses ulang. Kalau misalkan produk A itu tidak laku di pasaran, maka bisa jadi itu akan menjadi evaluasi bagi perusahaan. Oh, kita mungkin akan melakukan inovasi terhadap produk A, misalkan bahan bakunya kita rombak atau kemasannya kita percantik dan lain sebagainya. Nah, itu kalau definisi dari Darmesta dan Handoko. Silakan nanti saudara bisa menyimpulkan sendiri beberapa definisi mengenai manajemen pemasaran itu sesuai dengan
pemahaman saudara. Yang terpenting di situ ini, yang saya garis bawahi itu. Ini, yang di slide awal ini. Nah, yang saya garis bawahi di sini, saya ganti kuning ya. Ini, yang pertama itu ada 4 proses ini. Itu sudah pasti ya. Ini kata kunci kalau saudara ingin mendefinisikan manajemen apapun, marketing, kemudian SDM, finansial, dan lain sebagainya. Itu. Sama ini ya pengorganisasian ini. Kemudian kata kunci yang kedua itu adalah ini. Ini ya, mulai ini. Exchange with target market. Udah. Itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga ini, kalau kata kunci yang kedua itu dia lebih spesifik ke manajemen bidang apa. Kalau kata kunci yang pertama itu kan definisi manajemen secara luas. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah yang ke ini. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari manajemen. Tujuan dari proses bisnis itu ini. Kalau ini sudah pasti juga sama. Goal akhirnya itu adalah pasti maximize profit. Itu ya, silakan nanti dirangkai sendiri ketika saudara akan menyimpulkan definisi dari marketing management itu. Nah, slide selanjutnya di sini adalah ruang lingkup, scope ya, ruang lingkup dari marketing management. Di sini yang pertama itu adalah bahwa marketing management filosofi which include marketing concept, bahwa ruang lingkupnya itu adalah di situ yang pertama marketing concept and process as well as marketing management task. Jadi di situ ada konsep dasar dan tugas dari manajemen pemasaran, tugas dan proses di sini ya. Itu ruang lingkup yang pertama. Jadi saudara harus paham terlebih dahulu apa itu konsep dari manajemen pemasaran, kemudian bagaimana proses dan tugas dari manajemen pemasaran itu. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nih, faktor lingkungan yang mempengaruhi, faktor lingkungan yang di situ tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Faktor lingkungan itu apa ya? Ya lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu kan ada dua. Ada lingkungan internal dan ada eksternal. Kalau lingkungan internal siapa? Internal ya ada dari karyawan dan lain-lain. Kalau eksternal apa? Misalkan pemerintah, kemudian ada masyarakat dan lain-lain. Contohnya apa? Kalau karyawan misalkan, kalau karyawan misalnya kalau di situ karyawannya bukan ahli di bidang marketing, maka ketika dia harus melakukan proses marketing, maka dia tidak akan maksimal. Itu kan bisa jadi. Tapi ketika karyawannya adalah karyawan dari manajemen pemasaran, misalkan dia punya background manajemen pemasaran. Nah, ketika dia ditempatkan di bagian marketing, maka itu akan menjadi salah satu poin plus ketika marketing produk itu dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada dari pemerintah. Ini pemerintah juga biasanya berkaitan dengan kebijakan. Di situ ada aturan, misalkan kalau saudara ingin memasarkan suatu produk, kalau kaitannya itu dengan peraturan pemerintah, misalkan produknya adalah produk, mohon maaf, misalkan rokok. Kalau produksi rokok, berarti tidak boleh dipasarkan, misalnya kalau ditayangkan di televisi, itu tidak boleh kurang dari misalkan jam 10, misalkan harus di atas jam 10. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada karakteristik dari market analysis ini. Di situ ada product analysis, sama ya, product analysis ini juga masih product analysis, ini satu aja. Kemudian kita ada analisis konsumen, kemudian ada analisis kompetitornya, ada analisis pasarnya, peluang pasarnya seperti apa. Jadi semua pasar di situ bukan berarti pasar dalam bentuk fisik ya, tetapi di situ juga yang non fisik, misalkan di situ jual belinya. Nah, di situ juga harus dianalisis produknya bagaimana, konsumennya, misalkan kalau produk A, misalnya kalau produk misalnya baju ini kira-kira
target konsumennya seperti apa, produknya akan dibikin seperti apa, apakah produknya itu akan dibikin setelan ataukah nanti dia dibikin tidak setelan kayak gitu. Kemudian bagaimana kompetitornya, nah itu dibahas dalam poin 3. Kemudian yang keempat itu adalah seleksi dari pasar atau target pasar ya, di mana di situ meliputi dimensi dari konsumen, pasar konsumen, kemudian ada perilaku konsumennya bagaimana, segmentasinya seperti apa, kalau kemudian ada forecasting potensial target market dan determining market atau sales area. Nah, kalau yang keempat ini lebih kepada seleksi dari target pasarnya. Nanti di situ kalau yang nomor 3 itu kan dari internal ya, dari internal si perusahaan. Kalau yang keempat itu adalah nanti seleksi ketika dia sudah masuk ke dalam masyarakat kayak gitu. Itu kalau yang nomor. Kemudian yang nomor 5 ada kebijakan produk dan strategi. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau ruang lingkup manajemen pemasaran itu juga harus dilihat bagaimana strategi dan kebijakan produknya. Misalkan di situ produknya itu misalnya harus karena di Indonesia misalkan yang mengkonsumsi itu adalah balita, misalkan dia harus teruji klinis, yaitu dibuktikan dengan tersertifikasinya dari BPOM, misalkan seperti itu. Nah, yang nomor 6 ada distribusi, policy, dan strategi. Jadi, kalau yang nomor 5 itu lebih kepada produknya, produk atau produksinya, produk dan produksinya. Jadi di situ kalau di Indonesia sudah pasti produknya harus halal, harus tersertifikasi BPOM dan lain sebagainya. Nah, kalau yang keenam itu ada distribusinya. Jadi bagaimana nanti kita akan mendistribusikan produk kita agar bisa sampai ke tangan konsumen. Kayak gitu. Jadi kan yang namanya marketing itu enggak cuma kita nawarin produk, itu enggak. Itu adalah salah satu bagian dari marketing manajemen, tetapi ada hal lain. Kalau kita sudah menawarkan produk kita, konsumen akhirnya tahu nih produk kita dan mereka tertarik untuk beli. Nah, kita juga harus memikirkan bagaimana nanti distribusinya mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen itu seperti apa. Apakah nanti kita akan strateginya itu langsung misalnya kita jual ke konsumen misalkan door to door, atau kita ada misalkan yang namanya reseller kayak gitu, itu juga harus diperhatikan. Yang ketujuh ini ada market organization atau organisasi marketing. Nah, di situ termasuk ke dalam tujuan perusahaan, kemudian ada marketing organisasional struktur, ada prosesnya juga gitu. Jadi kalau yang nomor 7 itu lebih kepada organisasinya, bahwa di dalam marketing organization itu sudah pasti tujuan yang ingin dicapai apa sih? Tujuannya misalkan kalau kita fokus kepada marketing misalnya target penjualan pada bulan ini itu harus 1.000 pieces misalkan. Nah, bagaimana mencapai penjualan dengan 1.000 pieces itu kayak gitu. Nah, nanti di situ ada stepnya. Kita akan melakukan misalnya pemasaran dengan menggunakan media massa, kita akan melakukan pemasaran door to door dan lain sebagainya. Nah, kira-kira siapa yang melakukan pemasaran? Berarti di situ ada yang namanya orang. Pembagian job desk-nya misalkan dalam satu departemen itu ada 10 orang. Maka nanti per orangnya itu akan dibagi job desk-nya. Nanti si A nanti akan bagian yang marketing misalkan melalui media massa, si B nanti akan bagian di misalkan yang door to door, kalau yang si C nanti di bagian apa lagi. Nah, di situ ada pembagian job desk-nya. Nah, itu masuk ke marketing organization. Nah, itu untuk scope dari marketing management. Kemudian ada fungsi. Fungsi dari marketing manajemen yang pertama itu adalah fungsi penjualan. Itu sudah jelas ya, kita akan melakukan penjualan di situ. Jadi harapannya produk yang sudah selesai diproduksi oleh perusahaan itu akan
akan kita jual ke konsumen agar nanti kita bisa mendapatkan laba. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fungsi transportasi. Sudah jelas bahwa produk yang awalnya dia berada di perusahaan, sudah selesai diproduksi, itu bagaimana agar produk tersebut itu sampai ke tangan konsumen. Oh, berarti di situ ada yang namanya transportasi. Jadi kita mengirim barang dari produsen ke konsumen. Nah, di situ ada yang namanya fungsi transportasi. Kemudian yang ketiga ada fungsi storage atau fungsi pergudangan. Jadi kalau kita sudah misalnya target kita 1000 pieces nih, kita sudah memproduksi 1000 pieces. Nah, pasti kan di situ kita butuh yang namanya waktu ya, proses. Kita proses untuk menawarkan produknya, kemudian nanti 1000 pieces itu kan pasti tidak akan habis terjual dalam 1 hari, ya kan? Nah, itu kalau di perusahaan itu butuh yang namanya storage atau penyimpanan ya. Istilahnya di situ adalah pergudangan. Jadi kita butuh gudang untuk menyimpan produk-produk yang sudah selesai kita produksi. Itu. Jadi kalau misalkan 1000 pieces itu ditempatkan di gudang A. Nah, nanti kalau orang mau atau distributornya itu mau ngambil, berarti ngambilnya nanti di bagian pergudangan. Nah, nanti di bagian pergudangan ada lagi tugasnya. Oh, dia harus mencatat nih, misalkan pengeluaran produknya setiap harinya itu berapa. Kemudian nanti sisanya berapa. Itu tetap harus ada laporan. Itu masuk ke dalam fungsi manajemen marketing. Kemudian yang keempat itu ada market information function. Nah, ini masih nyambung dengan poin yang ke-1, 2, 3 ya. Jadi ada informasi pasar. Jadi ada informasi pasar, misalkan kalau kita sudah melakukan marketing, oh ternyata kita melakukan marketing di beberapa daerah. Ternyata daerah A itu yang tertarik ada 10 orang. Kemudian yang daerah B itu yang tertarik ada, misalkan dia lebih banyak, ada 50 orang. Informasi-informasi seperti itu nanti akan dijadikan dasar untuk ini melakukan sales, kemudian nanti bagaimana transportasinya. Tentunya juga transportasinya akan berbeda. Kalau kita hanya mengirimkan barang 10 sama mengirimkan barang 50, berarti kita butuh yang namanya transportasi yang lebih besar untuk barang yang 50 tadi. Kayak gitu. Kalau fungsi yang nomor 3 itu nanti kaitannya dengan stok yang ada di gudang. Nah, nanti misalnya gini, kita sudah melakukan pemasaran nih, sudah terjual, ternyata di akhir-akhir kita mendapatkan misalkan konsumennya ini mereka butuh 50. Ini juga harus tetap disinkronkan dengan bagian storage-nya ini. Kira-kira masih ada enggak barangnya kalau 50 kayak gitu. Itu juga tetap harus ada sinkronisasi dari ketiga fungsi itu. Nah, dari keempat fungsi umum ini, Philip Kotler itu beliau menspesifik bahwa marketing management function itu ada customer research atau berkaitan dengan penelitian konsumen. Berarti ini kaitannya bahwa di situ kalau kita mau melakukan marketing, kita harus meneliti dulu bagaimana karakteristik dari konsumennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengembangan produk. Ini juga penting. Nah, nanti kalau kita sudah berhadapan dengan konsumen, kan kita akan tahu sebenarnya kebutuhan konsumen itu apa. Kalau mereka kita tawarkan produk kita, mereka senang nggak? Kalau senang, oh berarti kita sudah berhasil nih. Tapi kalau mereka misalnya kurang tertarik, kan pasti ada yang kurang tertarik. Kira-kira kenapa mereka itu kurang tertarik? Oh, saya tuh nggak suka misalnya nggak suka varian rasa ini, saya nggak suka kemasannya. Nah, itu akan dijadikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan yang namanya pengembangan produk. Yang ketiga ada communication and promotion. Itu jelas ya, kalau yang namanya marketing itu sudah pasti ada yang namanya promosi. Itu. Yang keempat, distribusi itu sudah pasti karena yang namanya marketing itu sudah prosesnya bukan lagi proses internal, tetapi ini adalah proses internal dan eksternal, sehingga butuh yang namanya
ada komunikasi, ada distribusi. Yang kelima ada harga dan ada pelayanan pengiriman. Ini sudah pasti. Jadi ini ranahnya tadi yang seperti saya bilang bahwa ini keterlibatannya itu bukan lagi keterlibatan internal pihak internal saja, tetapi pihak internal dan eksternal. Gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah harga ini. Jadi harga itu harus diperkirakan dengan sebaik-baiknya, dan selain harga kita juga harus memberikan service delivery. Nah, orang atau konsumen itu biasanya akan tertarik ketika di situ ada yang namanya service delivery. Misalnya saudara akan beli produk misalnya lah ya, ada misalnya teman saudara yang produksi makanan ringan misalnya. Di situ diberikan dua pilihan. Di situ bisa melalui misalkan Shopee atau bisa melalui misalnya pakai jasa ojek online misalnya. Kalau via Shopee atau Tokopedia misalkan saudara bisa dapat free ongkir, tapi kalau misalnya pakai ojek online saudara tidak dapat tadi free ongkir tadi, pasti juga saudara akan milih dengan menggunakan yang kayak Tokopedia, kemudian Shopee, dan lain sebagainya. Jadi itu juga harus diperhatikan ya, bagaimana pelayanan pengirimannya. Kalau saudara hanya tidak memanfaatkan marketing place-nya itu dengan baik, karena di sini kan banyak sekali e-commerce, ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, ada Gojek pun sekarang sudah bisa ngirim via online dan lain sebagainya, itu harus dimanfaatkan. Jadi produk saudara itu akan semakin lebih dikenal dan saudara akan mendapatkan keuntungan dari beberapa marketplace tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada prinsip dari marketing manajemen. Kalau prinsip ini ada market focus, ini sudah jelas ya. Berarti nanti ada fokus pasarnya itu siapa, kemudian ada orientasi customer-nya itu siapa ya. Kalau fokus pasarnya ini misalkan pasarnya saudara akan menyasar ke pasar misalkan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu juga harus diperhatikan. Kalau customer itu fokus orangnya. Kalau saudara tadi fokus pasarnya, saya ingin menyasar pasar yang menengah ke bawah yang berada di daerah pinggiran kota. Nah, siapa kira-kira orangnya? Oh, kalau di situ menengah ke bawah yang berada di pinggiran kota, oh berarti mereka misalkan yang pedagang, kemudian ada yang profesinya sebagai guru, kemudian usianya kalau guru itu berarti yang sekitar 30 ke atas, kalau pedagang juga oh sasarannya berarti ini untuk 30 ke atas dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Kemudian ada integrasi pemasaran. Kalau integrasi pemasaran itu berarti link antara internal sama eksternal. Itu bagaimana mengintegrasikan kira-kira apa yang dibutuhkan dan berapa yang dibutuhkan konsumen itu akan dicocokkan dengan ketersediaan yang ada di perusahaan atau yang ada di gudang. Gitu. Kemudian ada kemampuan earning-nya, kemampuan dalam membayar, kemampuan earning-nya, kemampuan earning itu kayak pendapatan ya, kemampuan pendapatan. Berarti kira-kira nanti kalau saudara menjual 1.000 pieces itu kira-kira pendapatannya berapa? Itu apakah nanti akan cocok dengan pendapatan atau laba yang diterima perusahaan, itu juga harus diperhatikan. Nah, earning ability itu juga disesuaikan juga selain kemampuan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan, earning ability itu juga kemampuan pendapatan yang dimiliki oleh customer. Nah, ini kira-kira kalau yang menengah ke bawah yang berada di pinggiran kota, katakanlah di situ pendapatannya adalah di bawah 5 juta. Oh, kalau misalnya saya menjual produk baju misalkan, kalau harganya itu 100.000, berarti 100.000 itu masih mampu untuk dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah yang berada di pinggiran kota.
Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, keempat ini itu sebenarnya bisa diringkas. Yang pertama itu yang namanya prinsip marketing management itu ada konsumen, ada pasar, ada orientasi pembeli. Kemudian ada profitable sales volume, ini berkaitan dengan laba penjualan, berarti ini kaitannya dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dan integrasi. Berarti ini adalah internal dan eksternal. Kalau ini sudah pasti ini eksternal karena kaitannya dengan konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke tanggung jawab. Tanggung jawab dari manajer pemasaran. Marketing manager duties. Jadi di situ pasti perusahaan itu setiap departemen kan punya yang namanya manajer ya, penanggung jawab. Dan di situ tanggung jawab dari manajer marketing apa? Yang pertama adalah bertanggung jawab untuk merencanakan dan strategi marketing yang akan diformulasikan atau yang akan digunakan. Jadi kira-kira bagaimana perencanaannya, strategi marketingnya itu menjadi tanggung jawab dari manajer. Kemudian yang kedua, willing to be responsible for ensuring all performance. Jadi memastikan semua tanggung jawab kinerja di departemen marketing. Ini sudah pasti karena istilahnya pemimpin ya, pemimpin tertinggi di departemen itu harus memastikan semua kinerja dari masing-masing job desk yang ada di masing-masing departemen itu. Nah, itu. Yang ketiga, build good interaction with customer. Ini membangun interaksi yang bagus dengan konsumen. Ini sudah jelas ya. Yang keempat, memahami dan be responsible dan bertanggung jawab untuk kerja di bagian divisinya. Nah, ini juga sebenarnya ini hampir sama ya, ini sama nomor 2 itu sama. Jadi intinya kalau ini kaitannya dengan internal. Berarti kalau manajer itu ya bertanggung jawab kepada semua pekerjaan yang ada di divisi yang bersangkutan. Gitu. Yang kelima, maintain commitment and consistency to the implementation of rule or SOP, then perform efficiency analysis on those SOP. Jadi mengelola komitmennya, jadi menjaga komitmen lah istilahnya itu. Menjaga komitmen dan konsistensi agar sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan SOP. Jadi kalau manajer marketing itu memastikan bahwa semua karyawannya itu memahami peraturan dan SOP yang berlaku di dalam perusahaan. Nanti bagaimana aturan ketika melakukan marketing, kemudian bagaimana SOP ketika berinteraksi dengan customer, itu semua ada aturannya. Dan itu semua harus dipatuhi oleh semua karyawan, dan manajer pemasaran itu harus memastikan agar semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan SOP. Yang keenam, mengontrol disiplin dan performance of marketing department based on applicable rule. Jadi kalau yang keenam ini adalah masuk kepada fungsi controlling ya, fungsi kontrol. Jadi mengawasi semua disiplin kinerja, disiplin kerja dari semua pegawai di bagian departemen marketing. Nah, ini kewenangan 5 authority dari marketing management. Yang pertama adalah establish policy regarding all marketing activity. Jadi kewenangannya itu adalah untuk mengestablish semua kebijakan aktivitas pemasaran. Yang kedua adalah memformulasikan dan menentukan selling price-nya. Jadi marketing management itu memformulasikan kira-kira nanti harga jualnya itu berapa, itu semuanya ada di marketing management. Kemudian yang ketiga, able to not accept order atau customer request. Jadi yang keenam itu kewenangannya adalah ini menerima atau menolak permintaan customer. Jadi
boleh kalau misalnya ternyata di situ misalnya customer itu ingin membeli, kalau kita produksi 1000 pieces, ingin dibeli 1000 pieces. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti kita akan menolak atau kita akan menerima kayak gitu. Kalau semuanya itu dibeli oleh satu customer, misalkan reseller ya, ternyata di situ kan kita sudah punya berbagai reseller misalkan. Kalau ternyata hanya diborong lah, istilahnya hanya diborong oleh satu reseller, itu kan tidak akan bagus kayak gitu. Maka itu menjadi kewenangan dari marketing manager. Apakah itu dia boleh menerima, boleh tidak. Kalau menerima berarti konsekuensinya apa? Oh, konsekuensinya nanti reseller yang lain itu tidak akan kebagian. Kalau misalkan di situ menolak, oh berarti nanti konsekuensinya ya harus menerima konsekuensi nanti di situ mungkin customer yang atau reseller yang tadi akan mengambil semua produknya itu bisa jadi nanti memiliki hubungan yang tidak baik. Itu juga nanti bisa, tetapi semua itu bisa ada solusinya. Yang keempat adalah menambah atau mengurangi semua hal yang berkaitan dengan work pattern in the marketing department. Jadi ini menambah atau mengurangi semua hal yang ada di marketing department. Semua hal. Jadi misalkan kalau kita mau menaikkan penjualan, kita butuh orang nih. Misalkan kita butuh tambahan orang marketing di lapangan misalnya. Nah, itu juga nanti bisa menjadi salah satu kewenangan dari manajer. Yang kelima, can make correction to all contract yang made by the marketing department. Jadi bisa membuat koreksi ya, koreksi untuk semua kontrak yang dibuat oleh marketing department ini. Jadi nanti manajer itu bisa istilahnya bisa mengoreksi kembali kontrak-kontrak yang telah dibuat. Entah itu kontrak dengan karyawan ataupun kontrak dengan customer. Kalau misalnya di situ kontraknya dirasa merugikan, misalkan merugikan salah satu pihak, nah kontrak itu bisa segera untuk diperbaharui kayak gitu. Nah, itu 5 kewenangan dari marketing manajemen. Kemudian ada definisi dari perilaku customer. Nah, ini kalau kita membahas mengenai marketing, ini ada kaitannya dengan yang namanya perilaku konsumen. Ini ya, perilaku konsumen. Bahwa konsumen itu punya perilaku. Dan ini menjadi salah satu topik penelitian yang sebenarnya bagus sekali kalau kita mau teliti, karena yang namanya perilaku konsumen itu beda-beda ya. Jadi konsumen misalkan yang ada di pinggiran kota kan juga pasti misalkan ada yang di situ golongan yang menengah ke atas misalnya. Nah, tentunya sama-sama nih golongan menengah ke atas, tapi apakah sama perilakunya golongan menengah ke atas yang tinggalnya di pinggiran kota sama golongan menengah ke atas yang tinggalnya di perkotaan? Itu tentunya punya perilaku yang berbeda. Gitu. Nah, ini nanti saudara bisa pahami sendiri ya. Jadi yang namanya perilaku, ini saya ambil salah satu aja. Customer behavior is the process dari interaksi yang dinamis. Interaksi yang dinamis yang di situ berkaitan dengan influence, pengaruh dan awareness, kepedulian. Kemudian ada perilaku dan environment. Jadi bagaimana perilakunya, kemudian perilaku tersebut terhadap lingkungan, itu environment in which a person exchange aspect of his life. Jadi di sini yang namanya perilaku konsumen itu adalah sebuah proses interaksi yang dinamis. Jadi interaksi itu sudah pasti tidak hanya seorang diri. Yang namanya interaksi itu interaksi antara satu dengan orang yang lain, antara konsumen dengan konsumen, interaksi konsumen dengan produsen, interaksi konsumen dengan distributor. Itu. Nah, kalau di sini ada interaksi, nah interaksinya seperti apa? Interaksinya dinamis. Dinamis itu dia berubah-ubah. Ya kan? Kalau saat ini misalkan kalau interaksi dengan sesama konsumen,
atau customer, interaksinya kita misalkan masih oke lah, kita sama-sama customer. Apakah saat ini ketika kita sedang baik-baik saja dengan si A tadi yang customer, sesama customer, apakah besok itu juga kita masih akan baik? Itu kan belum tentu. Jadi sangat dinamis sekali. Nah, kedinamisan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Yang namanya lingkungan itu kan pasti berubah ya. Jadi nanti interaksi kedinamisan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu dinamis, yang selalu berubah-ubah. Sehingga itu akan mempengaruhi aspeknya, aspek hidupnya ya. Jadi aspek hidupnya. Mungkin saat ini yang kita butuhkan itu adalah misalkan handphone. Karena saat ini kita berada pada kondisi misalkan kita pasca COVID misalnya, yang awalnya ketika saudara tahun 2015, tahun 2018, saudara masih SMA ya. Jadi kok ya 2017 lah ya, 2017-18 itu kan saudara masih SMA. Kalau SMA mungkin saudara senangnya adalah ketemu teman-teman kalau di sekolah, berinteraksi. Jadi kalau pakai HP itu istilahnya mungkin hanya sebatas untuk ya hiburan saja. Tetapi kalau saudara memasuki tahun 2019, kita dihadapkan dengan perubahan lingkungan yang cepat sekali, yaitu ada pandemi COVID. Akhirnya yang HP yang awalnya itu hanya untuk hiburan saja, sekarang sudah diperluas fungsinya. Jadi tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi sudah dipergunakan sebagai alat untuk belajar. Nah, itu nanti perilakunya akan kita berperilakunya juga akan berbeda. Gitu. Tentunya yang awalnya misalnya kita cukup pakai HP yang misalnya HP yang terpenting itu adalah HP yang kalau sekarang kan HP touchscreen semua ya. Jadi misalnya HP yang ya memorinya yang pas-pasan nggak apa-apa. Tetapi kalau sekarang kebutuhannya yang kita butuhkan adalah HP yang tidak hanya kapasitasnya itu pas-pasan, tetapi kita juga butuh HP yang kapasitasnya lebih tinggi karena kita akan menyimpan data-data kita. Kita akan menyimpan tugas-tugas kuliah kita di dalam HP tersebut. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Kemudian ada 3 hal penting yang harus kita pahami ya kalau kita menganalisis mengenai perilaku konsumen ini. Yang pertama adalah bahwa yang namanya perilaku konsumen itu dinamis. Seperti yang saya bilang, dinamis itu dia berubah. Jadi setiap waktu kita tidak bisa memungkiri kita hidup itu kan saat ini mungkin kita lagi senang. Besok apakah kita masih senang kan kita belum tentu kayak gitu. Itu pasti hidup itu akan berubah-ubah. Kemudian yang kedua, it involves the interaction of effect and cognition, ada behavior dan ada surrounding event. Jadi di situ interaksi yang saling berpengaruh. Entah itu kognisi, kemudian ada behavior atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau kognisi itu berkaitan dengan perasaan ya, perasaan. Jadi yang namanya perilaku itu kan tentu dia dibarengi dengan perasaan kayak gitu. Jadi di sini ada yang namanya kognisi, kemudian ada behavior dan ada kejadian-kejadian sekitar yang nanti akan mempengaruhi perilaku kita. Yang ketiga adalah involve and exchange, perubahan. Sekali lagi, exchange itu adalah perubahan atau perluasan ya. Perluasan. Jadi di sini perluasannya itu adalah ke arah yang semakin luas. Jadi perilaku kita itu tidak semakin menyempit, tetapi dia akan semakin meluas. Mungkin saat ini yang kita butuhkan ya SMA, mungkin saudara tidak butuh yang namanya laptop misalkan atau komputer. Itu kan belum butuh banget, belum ya, bukan tidak butuh, tapi belum butuh. Karena misalkan tugas itu cukup
saudara nanti diselesaikan, misalkan ditulis tangan. Kalau pakai komputer mungkin sudah disediakan sama pihak sekolah kayak gitu. Tetapi yang namanya kebutuhan itu kan kita akan semakin luas. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan kita juga akan semakin luas. Misalnya sekarang yang kita butuhkan itu apa? Oh, berarti yang kita butuhkan adalah laptop misalnya, laptop atau komputer. Nah, itu kebutuhan kita. Misalkan saat ini kita harus mengerjakan tugas, harus mengirim tugas, yang itu kalau dikerjakan pakai HP saja misalkan tidak akan efektif kayak gitu. Nah, seperti itu sehingga kita perilakunya pun akan berbeda. Bagaimana yang awalnya kita hanya bertanggung jawab kepada misalkan hanya HP saja elektronik yang kita punya, tetapi sekarang kita sudah punya laptop. Berarti perilaku kita terhadap laptop tersebut, bagaimana kita memanfaatkan laptop tersebut untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Nah, itu yang dimaksud dengan ini perilaku konsumen itu. Itu kemudian ini ada beberapa karakteristik rasionalitas perilaku konsumen. Yang pertama adalah bahwa konsumen itu memilih barang yang bagus. Ini memilih barang itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kalau saudara membeli barang berdasarkan keinginan, maka di situ tidak saudara itu sebagai konsumen yang tidak rasional. Karena hanya berdasarkan keinginan saja. Apakah keinginan itu apakah barang itu Anda butuhkan? Oh, mungkin barang itu belum kita butuhkan, tetapi saya pengen. Nah, maka di situ saudara sudah bersikap tidak rasional. Karena yang namanya perilaku konsumen di situ perilaku konsumen itu dasarnya adalah kepada rasional. Gitu ya. Jadi rasionalitas itu salah satunya adalah ini berdasarkan kebutuhan. Kalau kebutuhan kan berarti saat ini kebutuhan yang akan datang di masa yang akan datang gitu. Kalau mungkin kebutuhannya apakah saat ini yang saudara butuhkan? Oh, ini tidak misalkan ini barang yang tidak saya butuhkan. Oh, berarti tidak perlu saya beli. Tapi apakah barang ini saya butuhkan di masa misalkan 1 tahun yang akan datang? Oh iya, ini akan saya butuhkan di masa 1 tahun yang akan datang. Nah, nanti di situ akan saudara berpikir, apakah saya harus beli sekarang, ataukah saya harus beli di masa yang akan datang? Itu juga harus diperhitungkan. Itu kemudian yang kedua adalah konsumen selected good provide optimal use for konsumen. Jadi konsumen itu memilih barang provide yang disediakan secara optimal ya. Jadi kalau di sini sudah sesuai kebutuhan, yang pertama kan ini kebutuhan. Yang kedua adalah optimal. Apakah barang itu optimal atau tidak? Gitu. Karena kita dihadapkan dengan berbagai banyak produk. Kalau kita mau beli laptop, kira-kira laptop yang optimal yang menunjang untuk tugas kita sebagai mahasiswa itu laptop yang seperti apa? Gitu. Kalau laptopnya misalkan laptopnya yang dia speknya sangat tinggi sekali, padahal sebenarnya kita cukup misalkan spek yang A, misalkan spek A itu sudah cukup bagi kita, bahkan sampai kita lulus pun spek A itu misalkan masih bisa kita pakai. Tetapi saudara beli spek yang lebih tinggi, misalkan spek B yang macam-macam. Nah, apakah ini optimal? Itu juga harus disesuaikan juga. Mungkin itu akan sangat optimal sekali, tapi kan harus ada yang dikorbankan. Kalau yang B misalkan harganya itu 20 juta, padahal kalau saudara beli laptop A itu yang harganya misalkan 5 juta, kan saudara bisa saving nih, bisa saving 15 juta. Nah, sebenarnya 15 juta itu kan saudara bisa gunakan untuk hal yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang rasional. Yang ketiga adalah konsumen itu choose good whose quality yang tergaransi. Nih, yang ketiga adalah kualitas. Ini yang terpenting.
Nah, kualitas itu juga harus diperhitungkan. Misalkan di sini sama-sama ada laptop A, ada laptop B, ada laptop C misalkan. Kalau saudara tadi sudah memilih laptop A, padahal di situ ada laptop C yang sama-sama harganya 5 juta misalkan. Nah, saudara harus lihat perbandingan kualitasnya antara laptop A dan laptop C. Sama-sama nih harganya sama 5 juta. Kalau tadi ada pilihan A, B, C, kalau misalkan saudara tidak mengambil pilihan B ya, ini tidak diambil karena saudara tadi memikirkan saudara bisa saving 15 juta untuk hal yang lain kayak gitu. Nah, sekarang kan pilihannya hanya ada 2, A dan C. Yang harganya sama. Harganya sama. Nah, saudara harus lihat kualitasnya. Oh, mungkin kalau kualitas yang A itu dia menang di bagian misalkan memorinya. Kalau yang C dia menang di bagian aplikasinya. Nah, saudara harus bisa memilih ya. Yang saudara butuhkan saat ini apa kayak gitu. Ini dikembalikan lagi tadi ke poin 1. Kebutuhan saudara apa? Apakah saudara butuh yang aplikasinya banyak ataukah saudara butuh yang memorinya banyak? Oh, ternyata saya butuh yang memorinya banyak. Karena tugas saya itu cukup banyak. Jadi saya harus menyimpan banyak data. Maka saudara bisa pilih yang A. Gitu. Nah, yang keempat itu adalah consumer choose good whose price are in accordance with the ability of konsumen. Jadi ini adalah kemampuan membeli ya. Nah, tadi kemampuan membeli. Nah, ini berkaitan dengan budget lah, istilahnya budget. Kalau saudara punya budget 5 juta, tadi 5 juta ya silahkan saudara beli yang harganya 5 juta. Kayak gitu. Kalau saudara budgetnya 5 juta, tapi saudara pengennya beli laptop yang tadi, laptop B yang harganya 20, ya nggak akan bisa. Yang ada malah besar pasak daripada tiang. Kayak gitu. Nanti saudara malah yang ada utang, malah itu akan membebani saudara. Tetapi ketika ingin membeli sesuatu, itu sesuaikan dengan budget saudara. Kalau budget saya 5 juta, ya silahkan beli yang sesuai dengan budget yang saudara punya. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari perilaku konsumen yang rasional. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nggak ada ya? Belum ada? Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi kan perilaku konsumen yang rasional. Kalau yang rasional itu berdasarkan yang pertama adalah sudah pasti kebutuhan. Yang kedua adalah optimal. Yang ketiga kualitasnya. Dan yang keempat adalah harganya. Itu kalau rasional. Jadi kalau saudara ingin membeli sesuatu tetapi tidak berdasarkan pada keempat poin ini, maka saudara itu sebagai konsumen yang tidak rasional, kebalikannya. Nah, beberapa karakteristik dari perilaku konsumen yang tidak rasional itu apa? Yang pertama adalah very quickly attracted to advertising and promotion in print and electronic media. Nah, ini pasti nih. Pasti ini banyak sekali dijumpai. Jadi, ketika saudara itu melihat iklan, melihat promosi, di situ ada iklan, oh, ada baju yang kalau saya lihat di mall itu harganya 200.000. Tetapi saya lihat di Shopee, saya lihat di Tokopedia, kok harganya 50.000 kayak gitu. Wah, saudara pasti tertarik nih. Gitu, langsung dibeli. Padahal saudara tidak di situ tidak melihat, misalkan tidak dibaca terlebih dahulu dengan teliti. Misalkan di situ diproduksi oleh siapa, kemudian ukurannya bagaimana, bahannya apakah sama, kayak gitu. Nah, itu biasanya yang sering terjadi. Jadi istilahnya kalau nomor 1 ini konsumen yang termakan iklan. Itu biasanya pasti
ya nggak tahu nih, yang cewek mungkin yang suka ya yang sama fashion, atau yang cowok misalkan yang suka elektronik kayak gitu. Bahkan mungkin ada saudara tertarik nih sama casing HP. Oh, casing HP itu padahal kalau saudara lihat ini apa namanya, pengalaman pribadi juga ya. Kadang-kadang saya pun seperti itu. Misalkan lihat casing HP. Casing HP itu sama misalkan, loh, kok bentuknya sama tapi harganya beda kayak gitu. Nah, saudara pasti lihat di situ, oh kalau di toko A kok harganya misalkan 10.000, di toko B misalkan 8.000, pasti saudara akan cari yang paling murah. Itu kalau karakteristik konsumen, terutama saya, biasanya kan saya seperti itu. Tetapi lagi-lagi kalau saya sudah lihat harganya itu yang murah, kadang-kadang saya itu agak lalai melihat bagaimana detail dari produknya. Bisa jadi kalau kita lihat secara online kan kita nggak bisa merasakan ya, kita nggak bisa merasakan, oh ternyata di situ kita hanya melihat sekilas, hanya melihat gambarnya saja, oh gambarnya kok sama, padahal kita tidak melihat, oh ternyata di situ ternyata bahan yang digunakan itu berbeda. Jadi kalau bahannya sudah berbeda, meskipun nanti modelnya sama, tentunya harganya pun juga akan berbeda kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri yang konsumen yang tidak rasional. Karena kita beli itu tidak berdasarkan kebutuhan. Dan kita beli itu hanya termakan iklan saja. Mungkin kenapa sih kita beli misalkan casing nih? Apakah kita butuh casing saat ini? Oh, kalau kita butuh ya silahkan beli. Tapi kalau misalnya casing kita itu ternyata casing HP-nya itu masih layak pakai, berarti kan kita nggak butuh yang namanya casing. Hanya kita termakan oleh apa namanya, promosi bahwa di sini ada misalkan beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1, atau di situ diskon 50%. Nah, itu kadang-kadang termakan oleh iklan. Tapi tidak ada salahnya. Itu adalah sebagai sebuah strategi marketing. Itu kan, itu strategi marketing. Itu menjadi poin plus yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Tetapi kita sebagai konsumen, kita juga harus rasional dong. Jadi kita harus benar-benar jeli. Kita tidak bisa asal serta-merta dengan promosi yang ditawarkan, tapi kita tidak detail membacanya, akhirnya kita tergiur untuk membeli. Padahal sebenarnya kita belum butuh itu. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah konsumen yang memilih branded. Yang memilih branded atau barang ini, yang memilih barang-barang branded that are widely known. Jadi kadang-kadang kita tidak memikirkan apa namanya, tidak memikirkan ya istilahnya harga. Kalau ini kebalikan tadi, kalau tadi kita memikirkan harga, kalau ini kadang-kadang kita tidak memikirkan harga, tetapi kita memikirkan branded misalnya. Kadang-kadang kan orang seperti itu ya. Jadi kita memakai sesuatu, tapi kalau itu ada brand terkenalnya, kita akan merasa bangga kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memakai barang-barang yang tidak berbranded, atau yang biasa saja, tetapi di situ itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita, sebenarnya kan tidak ada masalah. Tapi ya itu tadi, kita hanya terambisi karena barang tersebut itu adalah barang-barang branded gitu. Nah, itu yang harusnya dihindari. Ini sekali lagi, ini kalau irasional ini adalah kita sebenarnya kontra dengan perusahaan, tetapi kita tempatkan lagi, kita posisinya sebagai apa nih? Kita sebagai seorang konsumen atau kita sebagai seorang pengusaha. Kalau kita sebagai pengusaha, sudah pasti bagaimana produk kita itu harus punya istilahnya harus punya branded yang bagus kayak gitu. Tetapi kalau kita sebagai seorang konsumen, sekali lagi, apakah branded itu menjamin kepuasan? Itu kan belum tentu. Kalau misalkan apa namanya, kita puas dengan barang-barang branded, ya tidak ada masalah. Tetapi kan di situ pasti ada yang terkorbankan. Nah, yang ketiga adalah konsumen itu memilih barang tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan prestis. Nah, ini. Jadi contoh simpelnya itu adalah HP ya.
HP misalkan, HP sebenarnya yang kita butuhkan adalah apa? Misalkan HP yang merek A. Sebenarnya kita cukup ya, kita cukup untuk HP dengan merek A. Tetapi karena lingkungan misalkan lingkungan pertemanan kita yang rata-rata, oh ternyata dia HP-nya itu adalah merek I misalkan, merek IP misalkan. Wah ini prestis banget nih kalau di kalangan mahasiswa kalau ada mahasiswa yang pakai HP IP misalkan. Sehingga saudara itu gimana caranya pokoknya saya itu harus punya HP IP ini. Padahal sebenarnya kalau saudara pakai HP A itu sebenarnya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan saudara, kan tidak ada masalah. Tetapi saudara itu membeli HP IP hanya berdasarkan prestis. Ini yang dimaksud dengan tidak rasional. Jadi dikembalikan lagi di situ berdasarkan kebutuhan. Begitu. Ini penting untuk memahami bagaimana perilaku konsumen itu berjalan. Jadi intinya di situ perilaku konsumen yang baik itu adalah konsumen yang rasional. Yang rasional ya. Tadi berdasarkan keempat poin tadi di slide yang sudah saya jelaskan keempat ini. Oke. Itu. Nah, kemudian ada marketing strategi atau strategi marketing. Itu adalah pembuatan keputusan mengenai bagaimana biaya marketingnya, kemudian marketing mix-nya, ada marketing allocation in relation to expected environmental condition and competitive condition. Jadi strategi-strategi marketing yang di situ tidak hanya bagaimana strategi harganya, tetapi juga di situ yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi pemasaran yang nanti akan kita lakukan untuk menarik konsumen, bagaimana alokasinya, bagaimana komunikasinya dengan konsumen, dan lain sebagainya, itu masuknya ke dalam strategi pemasaran. Kemudian di sini ada Hellriegel dan Slocum itu mengemukakan bahwa yang namanya basic strategi marketing itu adalah market penetration strategi. Jadi ada penetrasi pasar, kita mengenal pasar kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pengembangan strategi pengembangan pasar. Setelah kita mengetahui pasar kita, jadi intinya kalau kita mau mengenal seseorang kan kita harus PDKT dulu tuh. Jadi kita PDKT dulu, kita tahu, oh dia kesukaannya ini. Kemudian diajaklah istilahnya pendekatan ya. Jadi intinya kalau penetrasi itu pendekatannya, kalau pengembangannya, nah ini kalau kita sudah misalkan, oh saya PDKT nih, oh saya tembak. Kalau sudah saya tembak, ya sudah selama kalau dia sudah jadi pacar kita, misalkan bagaimana kita membangun hubungan yang bagus. Oh kalau misalkan ini dia sudah jadi pacar saya nih misalkan. Oh berarti saya harus memperlakukan dia dengan baik. Saya harus menjaga hubungan dia. Terus saya juga harus menjaga hubungan dengan keluarganya dia dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke pengembangan. Sama di dalam marketing juga seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus PDKT dulu sama target konsumen kita itu seperti apa. Kita harus dalami karakternya, baru nanti kalau kita sudah klik nih sama konsumennya, baru kita mengembangkan sebenarnya konsumen itu butuhnya apa sih kayak gitu. Jadi kita akan memenuhi kebutuhan itu. Kayak gitu. Kemudian strategi pemasaran menurut Yuniati di situ ada strategi permintaan primer, ada strategi permintaan selektif. Kalau primer itu yang utama, kalau selektif itu kita lebih intinya pilih-pilih ya. Jadi kita pilih-pilih, misalkan di situ ada banyak strategi permintaan, misalnya apakah kita akan mengutamakan orang tertentu atau kita selektif memilih kira-kira nanti saya akan hanya memilih yang karakteristik konsumen yang seperti ini gitu. Kemudian ada strategi pemasaran yang digagas oleh Chan Kim. Itu ada red ocean strategi, ada blue, ada white. Kalau ini berkaitan dengan ini ya, kalau red itu kan biasanya merah itu simbolnya berani ya. Jadi kalau red ocean strategi itu yang kayak
Red Ocean itu kan lautan merah. Jadi kalau lautan merah itu lebih kepada kayak strategi-strategi yang radikal itu istilahnya, bukan radikal dalam tanda kutip negatif, bukan, tetapi lebih ke arah yang agak sedikit memaksa. Itu kalau Red Ocean. Kalau yang Blue Ocean itu agak yang rednya dia lebih kalem kayak gitu. Jadi lebih apa namanya kayak mengajak ngobrol dan lain sebagainya. Kalau yang White Ocean itu yang lebih ya lembut lah istilahnya, ya semuanya itu diserahkan kepada konsumen. Yang penting kita sudah berusaha untuk memasarkan apa namanya produk kita kayak gitu. Itu berdasarkan itu. Kalau red itu ya istilahnya tadi agak dalam konotasi, tapi konotasi positif kayak gitu. Jadi agak lebih radikal. Kalau yang blue itu agak lebih apa namanya di bawahnya red tadi, jadi agak lebih apa namanya terarah. Kalau yang white ocean itu yang kalau yang lautan putih itu kan kayak kita tenang kayak gitu ya, kayak kita tenang, lebih jernih istilahnya kayak gitu. Kalau jernih kan enak, jadi istilahnya lebih terbuka lah kayak gitu. Kemudian di sini ada segmentasi, ada targeting, dan ada positioning atau STP. Yang namanya segmentasi pasar itu adalah suatu proses mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok khusus yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ini segmentasi pasar. Kemudian ada target. Kalau target itu kita lebih kepada proses evaluasi. Kira-kira setelah kita tahu segmentasi pasar kita apa, baru kita mengevaluasi ini sesuai enggak dengan target kita. Nah, itu masuk ke targeting. Kemudian, mohon maaf ini harusnya saya enter ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, sorry. Ini lupa, tidak saya enter. Nah, kalau positioning itu adalah suatu tindakan di mana perusahaan itu merancang penawaran yang mengarah ke segmen pasar tertentu dan menempati tempat tertentu di dalam pikiran segmen pasar. Jadi, kalau positioning itu adalah bagaimana perusahaan itu menempatkan dirinya itu untuk melakukan penawaran ke segmen pasar tersebut kayak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu segmen pasarnya, kemudian kita melakukan evaluasi, berarti kita targetnya apa namanya targetnya misalkan apa namanya setelah kita kalau segmen pasar itu kayak semacam observasi ya. Jadi kita melakukan observasi dulu, oh ternyata setelah kita observasi, kemudian ternyata kita masuk ke targeting. Targeting itu kita evaluasi kira-kira segmen pasar yang kita sasar itu ternyata misalnya butuhnya sekian sekian pieces misalkan. Baru kita melakukan penawaran. Ya, kalau misalkan ternyata yang dibutuhkan hanya 500, padahal kita produksinya 1000. Oh, berarti kita harus merancang penawaran yang lebih besar lagi. Kemudian ada bauran pemasaran atau mix marketing atau yang biasa disebut dengan 4P. 4P itu adalah product, place, promotion, sama price. Kalau produk itu berarti terkait dengan produk kita ya. Jadi kita harus memastikan kualitasnya, kemudian kemasannya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian ada place. Place itu berkaitan dengan ada saluran distribusi, ada lokasi penjualannya juga. Kalau kita mau jualan itu lokasinya harus diperhatikan, tentunya yang di situ yang dekat dengan konsumen. Kemudian ada persediaan jangkauan juga. Nah, P yang ketiga itu adalah promosi. Kita juga harus melakukan promosi. Kalau kita cuma menempatkan produk kita di misalkan di pinggir di suatu tempat yang di situ misalkan ramai pengunjung, tetapi kita tidak melakukan promosi ya nanti produk kita tidak akan dikenal kayak gitu. Nah, yang keempat adalah harga. Nah, harga di sini juga harus diperhitungkan. Tentunya harganya juga harus disesuaikan dengan apa namanya target konsumen kita. Kemudian nanti apakah kita perlu memberikan potongan harga untuk menarik karyawan, itu juga penting. Kemudian waktu pembayarannya seperti apa. Misalkan kalau itu waktu pembayaran itu biasanya untuk diberikan kalau untuk barang-barang yang bernilai besar. Misalkan kalau harganya misalnya berapa ya? Misalkan harga per produknya menjual misalkan mesin ya, mesin dijual
10 juta misalnya. Nah, kira-kira waktu pembayarannya itu berapa? Apakah harus dibayar lunas ataukah boleh dibayar secara cicil? Itu juga harus diperhitungkan. Oke, itu saja materi dari saya. Materinya selesai. Ini hanya kesimpulan saja. Silakan nanti saudara bisa membaca untuk kesimpulan dari materi perkuliahan kita hari ini. Kemudian masuk ke tugas. Nah, ini ada tugas. Yang pertama, silakan nanti saudara selesaikan. Ini saya rasa sudah ada kok semuanya. Ini sudah ada, tetapi ini hanya tugas yang harus saudara selesaikan, biar nanti saudara akan lebih paham ya. Jadi kalau saudara hanya mendengarkan saja, tetapi di situ tidak ada feedback lagi kan, nanti kurang mengena materinya untuk saudara. Nah, ini silahkan tugasnya individu. Silahkan saudara selesaikan, jawab pertanyaan ini. Soal yang pertama itu tahulah ya ini ya. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, saudara menjelaskan ruang lingkup manajemen pemasaran. Di slide juga sudah ada. Silakan nanti saudara jawab sesuai dengan bahasa saudara. Yang ketiga, apa saja tugas seorang manajer pemasaran? Di slide juga sudah ada. Silakan nanti dijawab sesuai dengan pemahaman saudara. Yang keempat, bagaimana proses seseorang itu mengambil keputusan untuk membeli produk? Ya, tadi ada yang rasional, ada yang irasional atau tidak rasional tadi. Kemudian yang kelima, jelaskan jenis-jenis strategi. Itu tadi juga sudah ada. Silakan nanti dijawab kelima soal ini. Itu silakan ditulis tangan ya. Ditulis tangan boleh, diketik juga boleh. Bebas. Kalau yang punya laptop ya boleh diketik. Kalau saudara lebih nyaman ditulis tangan, boleh ditulis tangan. Nanti dikirim dalam format PDF seperti biasa. Ini menu upload tugasnya belum ada. Nanti setelah ini saya upload menu tugasnya. Nanti maksimal dikumpulkan hari Senin minggu depan. Jadi 1 hari sebelum perkuliahan kita ya. Nah, kemudian ini ada tugas yang kedua. Kalau tugas yang kedua di sini saudara melakukan observasi mini. Nah, observasi mini tapi ini bebas lah ya. Saudara di situ misalkan melakukan tabel segmentasi, target dan positioning. Misalnya umur golongannya misalkan saudara punya produk, misalnya produk apa makanan, misalnya bakso lah katakan. Bakso. Nah, bakso di situ segmentasinya bagaimana? Umurnya yang golongan umur berapa? Yang tentunya yang makan bakso itu kan umur misalnya umur 7 tahun ke atas ya. Kalau anak kecil kayak gitu kan nggak mungkin makan bakso gitu, misalkan. Asal daerahnya mana, tingkat pendidikannya bagaimana, tingkat pendapatannya bagaimana, golongan ekonominya, misalkan golongan ekonomi misalkan menengah ke bawah. Apakah menengah ke bawah saja? Oh, enggak, menengah ke bawah, ada menengah ke atas dan menengah. Misalkan kalau bakso kan bisa dinikmati semua orang. Kalau asal daerah, misalkan asal daerah kalian bebas lah, misalkan asal daerah kalau kalian dari daerah Kebumen misalkan ya ditulis Kebumen. Tetapi kalau saudara di situ, oh saya sudah melakukan ekspansi. Misalkan daerah Purwokerto ya silakan ditulis bebas. Tingkat pendidikan juga oh yang mengkonsumsi bakso misalkan di situ ada anak SD sampai misalkan S3 misalkan. Kemudian target misalkan jumlah pelanggannya berapa misalkan dalam 1 hari. Silakan ditulis per hari saja ya, ditulis per hari. Per hari misalkan atau kalau tidak bisa dijual per hari misalkan ditulis per bulan. Misalkan jumlah pelanggannya 100 orang per hari. Boleh. Jumlah subjek ini harusnya pelanggannya misalkan gini. Misalkan kalau di situ ada anak-anak
Anak-anak misalkan 100 per hari. Kalau orang dewasa misalnya berapa ya? 50 per hari. Tapi kalau target saudara itu misalkan hanya anak-anak, berarti ditulis satu saja cukup. Nah, keterangan itu boleh diisi, boleh tidak. Ini boleh diisi, boleh tidak. Itu keterangan misalkan 7 tahun, silakan kasih. Kalau diisi itu akan lebih bagus ya. Umur 7 tahun, alasannya kenapa? Karena misalkan 7 tahun karena apa kayak gitu, silakan ditulis alasannya. Keterangan. Ini saya tulis. Ditulis alasan. Ditulis alasannya. Kemudian posisinya misalkan nama penjual atau nama produsen. Nama penjualnya misalkan di situ ada siapa kayak gitu, penjualnya 1, ada penjual 2, ada penjual 3, penjual 4. Kalau penjualnya 1 ya boleh, silakan 1 aja penjualnya, nggak apa-apa. Tapi kalau di situ penjualnya ada banyak ya silakan ditulis. Tulis produknya apa, jumlah penjualnya apa. Oke, itu saja dari saya untuk tugas saudara. Kalau ini silakan nanti saudara ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar aja yang ada di sekeliling saudara, di tempat tinggal saudara, tidak perlu jauh-jauh. Gitu. Oke, itu saja ya tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini juga sama. Kalau ini boleh ditulis tangan, boleh diketik, boleh bebas. Itu ya. Cukup. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Ini nanti mulangnya setelah ini saya validasi ya. Saya akhiri, minta tolong untuk segera divalidasi. Ini belum saya input. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ini tugasnya 1 minggu cukup nggak untuk saudara? Cukup nggak? Cukup ya? Cukup lah. 1 minggu kan saudara nanti tinggal apa namanya, tinggal dijawab. Kalau soal 1 kan tadi gampang, langsung diketik, langsung diketik atau ditulis tangan. Kalau soal 2 kan tadi ya lihat sekitarnya aja. Jadi nggak perlu saudara tanya, itu nggak perlu. Ya dikira-kira aja, kira-kira kalau saudara mau observasi, oh per hari kok misalkan dia apa namanya, ternyata pengunjungnya hanya sedikit, ya kira-kiranya berapa kayak gitu. Bu, izin bertanya. Oke, boleh, silakan Siva. Jadi yang apa namanya tugas observasi itu 1 produk saja, Bu? Boleh 1 produk boleh. Atau misalkan kalau tadi kan saya bilang bakso. Nah, di tempat saudara misalkan di desa saudara, itu ada penjual bakso 2 misalkan. Nah, itu boleh. Boleh. Kayak gitu. Boleh. 1 boleh atau dua produk juga boleh. Gitu ya, Siva ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke.